Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Parenting. Di mana channel ini tempat sekolahnya para orang tua. Ayah bunda, semoga di hari ini ayah bunda selalu semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai orang tua. Baik, ayah bunda, ada banyak yang DM ke saya bertanya bagaimana cara mengatasi, mencari solusi anak yang takut atau penakut. Namun dari pertanyaan banyak itu tidak langsung lantas saya jawab. Untuk mengatasi permasalahan hal seperti itu, untuk mengatasi mengatasi anak takut itu harus tahu dulu penyebabnya. Apa sih yang menjadi penyebab anak itu takut? Karena pada umumnya anak akan mengalami pada fase di mana anak merasa takut ketika menghadapi sesuatu yang belum pernah anak hadapi sebelumnya atau anak alami sebelumnya. Nah, adapun penyebab dari takut itu banyak ya. Banyak sekali yang menjadi sebab-sebab atau penyebab menjadi anak takut. Namun secara umum ada 4. Nah, 4 dialami oleh anak mengalami atau ketika anak mengalami takut ternyata secara umum ada 4 yang menjadi penyebab. Ya. Apa saja sih keempat penyebab anak takut itu? Yang pertama adalah trauma. Ini. Apa sih itu trauma? Secara definisi menurut para ahli bahwa trauma adalah merupakan reaksi fisik dan psikis yang bersifat stres buruk akibat suatu peristiwa. Nah, trauma yang dialami oleh anak itu akan mengakibatkan merasa takut pada kejadian yang sama. Contoh misalkan trauma ini anak mengalami peristiwa yang buruk di masa yang lalu. Pengalaman buruk apa sih yang dialami oleh anak? Biasanya orang dewasa menganggap kejadian itu sepele, tidak dianggap itu adalah kejadian buruk. Itu menurut versi orang dewasa. Lain hal dengan versi anak. Mungkin versi anak itu hal yang paling buruk sehingga menjadi sebuah trauma. Peristiwa-peristiwa yang memang buat dia itu merasa ada ketergangguan terhadap psikisnya. Sehingga menghadapi hal yang sama, menghadapi bentuk atau peristiwa kejadian yang sama itu menjadi takut bagi anak. Contoh kecil misalkan, kenapa anak takut gelap? Biasanya ini karena anak mengalami kejadian atau peristiwa buruk di masa lalu dengan gelap. Begini misalkan contoh, ketika anak tidur di malam hari, di malam itu misalkan tiba-tiba PLN atau lampu itu mati. Nah, kan gelap. Di saat gelap itu, pada saat kejadian PLN mati, anak tidak tahu karena sedang tidur. Tapi di saat anak bangun, keadaan gelap. Sehingga dia kadang menjerit, meronta, memanggil orang-orang terdekatnya, diantaranya memanggil bunda atau ayah. Nah, kejadian ini menurut kita itu adalah sepele. Tapi bagi anak mungkin ini bisa menjadi sebuah peristiwa yang buruk. Sehingga anak takut gelap karena kejadian di masa lalu itu. Itu yang pertama, yang trauma. Banyaklah contoh-contoh yang memang anak mengalami trauma dengan kejadian itu. Jadi jangan dianggap sepele kejadian buruk bagi anak. Kita selaku orang tua harus tetap terus memberikan penguatan ketika anak mengalami trauma. Yang kedua, pada umumnya anak merasa takut karena akibat merasa tidak aman dan tidak nyaman. Tidak aman dan tidak nyaman di mana? Bisa di keluarga atau bisa di tempat lain atau di luar. Biasanya anak takut ketika sedang merasa tidak nyaman dan tidak aman. Ini
contohnya misalkan ketika anak menemukan satu tempat yang baru, apalagi nih anak-anak yang baru masuk sekolah nih. Anak begitu masuk sekolah, contoh di pendidikan anak usia dini. Nah, ini tempat baru bagi anak, itu tempat yang asing sehingga ada rasa takut. Pengen diantar, ketika anak minta ditemenin oleh bunda di sekolah, itu anak sedang tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman. Di situ ada anak sedang merasa ketakutan. Karena menghadapi sesuatu yang belum dia kenal sama sekali sebelumnya. Itu jadi kenali ya, itu ketika anak minta antar, berarti ada rasa takut di dalam dirinya. Selanjutnya yang ketiga, hal yang umum anak menjadi takut adalah karena kebiasaan ditakut-takuti oleh orang tua. Nah, ini pola asuh zaman dulu ya. Biasanya ketika anak rewel, bagaimana cara memberhentikan supaya anak tidak rewel? Ya dengan ditakut-takuti oleh orang tua. Biasanya ditakut-takuti dengan hal-hal yang seram, hal-hal yang mengerikan, sehingga anak diam. Rewelnya diam. Diam bukan berarti dia menjadi tidak rewel, tapi dia sedang berimajinasi, menggambarkan, membayangkan hal-hal yang menakutkan, seperti yang ditakut-takuti oleh orang tua. Nah, ini hindari orang tua menakut-nakuti anak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, biasanya anak takut karena meniru orang tua. Bagaimana sih meniru orang tua? Contoh misalkan orang tua dia histeris ketika melihat kecoa, anak menyaksikan, maka anak pun akan meniru hal yang sama. Anak akan takut dengan sesuatu yang sama yang ditakuti oleh orang tua, karena memang anak meniru orang tua. Nah, keempat gejala umum ini biasanya dialami oleh sebagian anak. Nah, jadi ayah bunda ketika akan mengatasi anak takut, maka kenali dulu penyebab rasa takut itu, yang 4 tadi pada umumnya. Namun banyak hal lain lagi yang memang menjadi penyebab bagi anak menjadi takut atau penakut. Mesti diingat bahwa kalau takut berkepanjangan ini bisa berbahaya, bisa mengakibatkan pada sebuah kecemasan. Gejala kecemasan ini mengganggu dalam kehidupan anak. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.